Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati, segala sesuatu baik. Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Dan Tuhan mau kita mengerti isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu buka hati. Izinkan roh Allah yang melawatmu pada pagi hari ini memulihkan, menyembuhkan, menghibur. Mari buka hati. Mari tenggelam dalam hadiratnya. Rasakan kebaikannya. Izinkan rohnya menyentuh rohmu pada pagi hari ini. Izinkan rohnya mengeramimu. Sebab kata rakaf dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, yang bermakna mengerami. Roh Allah melayang di atas samudra raya. Pada pagi hari ini Tuhan mau kita menjadi duta perdamaian. Pada hari ini kita mau belajar bagaimana roh Allah terekspresi di dalam kehidupan kita. Sebab ada tertulis, barang siapa yang lembut hatinya, ia adalah anak Allah. Dan barang siapa yang membawa damai, ia dapat memiliki bumi. Tuhan berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Apa yang hendak Tuhan mau lakukan sepanjang minggu ini, agar kami mengerti Tuhan setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan mau bawa kami kemana sepanjang minggu ini? Tuhan mau kami apa sepanjang hari ini? Tuhan mau pertemukan kami kepada siapa sepanjang hari ini? Bawa kami Tuhan agar kami mengerti hikmat-Mu. Bawa kami Tuhan agar kami mengerti rencana pada panggilan-Mu. Mari kita berdoa bersama, Bapak Ibu. Ikuti perkataan saya dan perkatakan dengan keras. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku
Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui selalu. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Kehidupanku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami telah dimahkotai oleh cinta kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 4-5 menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu adalah firman Allah. Sebab segala sesuatu di luar Allah akan menjadi masalah. Dan hal-hal yang baik itu hanya kita didapatkan pada firman Allah. Marilah kita senantiasa memperkatakan firman Allah setiap waktu. Memperkatakan firman setiap saat. Karena itulah hal-hal yang baik. Dan firman Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita buka hati. Mari kita hanya berfokus kepada Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan kasih-Nya, rasakan anugerah-Nya. Kami mengarahkan pandangan kami ke wajah-Mu, ya Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cinta-Mu. Kami yakin rasa cinta ini untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, di sini pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami menyembah-Mu. Kami mau menikmati Engkau ya Tuhan sebagai roh yang hidup, roh yang memberi kehidupan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk mengisi hati kami saat ini. Memulihkan yang kosong, memulihkan yang luka. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Mari kita perkatakan bersama. Tuhan, kami butuh Tuhan. Mari masuk Tuhan.
masuk hatiku Tuhan. Aktifkan kembali Roh Kudus-Mu dalam hidupku Tuhan. Roh pengharapan Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir, mengisi ke dalam hati kami. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Bawa kami lebih dekat masuk ke dalam hati-Mu Tuhan. Kami buka hati agar Roh-Mu mengalir, memenuhi kami. Rasakan kehadirannya ketika kita masuk hadirat-Nya. Tuhan memperlihatkan sebuah bangunan gereja yang kosong. Tampaknya pada sebuah pastori. Tanpa kehidupan. Terlihat seperti gereja. Terlihat seperti umat Allah. Dengan dinding berwarna putih yang mulai kusam. Dengan bangku yang tertata rapi. Tapi kosong. Apakah saudara mengalami hal itu di hati saudara? Terlihat seperti orang gereja, orang Kristiani. Terlihat seperti bangunan gereja. Mungkin orang memandang sebagai orang yang religius, orang yang rohani. Tapi hatimu kosong. Mari bertobat. Dan saya melihat di lantai itu sudah semakin kotor berdebu. Karena semegah apapun juga bangunan gereja, jika tidak mengalami pembersihan setiap saat, maka gereja itu menjadi usang, kotor, dan rusak. Untuk itulah kita butuh firman Allah setiap saat. Karena firman itu seperti air yang mengalir, yang membersihkan gereja kita, yang membersihkan tubuhnya, membersihkan baitnya. Lalu saya dibawa masuk ke dalam tingkat yang lebih dalam.
di mana hanya bangku-bangku yang tersusun, yang tertumpuk dan berdebu. Itu adalah tempat di mana kita seharusnya memberikan ruang untuk orang lain. Tapi kita enggan melayani orang lain. Kita untuk memilih, menutup diri, dan melipat kursi. Pada pagi hari ini bertobatlah. Buka hatimu. Izinkan juga orang lain mengalami Tuhanmu melalui dirimu. Izinkan orang lain juga mengalami Tuhanmu yang terekspresi keluar dari hatimu. Izinkan Roh Kudus yang memulihkanmu. Izinkan Roh Allah yang menghidupimu, memenuhi segala sesuatu keperluanmu. Hingga gudang-gudangmu mengeluarkan banyak sekali barang. Dan kebun anggurmu berbuah. Tidak ada keguguran atau kematian di ladang-ladangmu. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Bila engkau mendengarkan suara Tuhanmu, merenungkan dan melakukannya. Tuhan, kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, yang memiliki damai sejahtera, seorang pencipta yang dapat mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, damai yang Tuhan berikan kepada kita juga dapat memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang berada di alam roh. Bagi mereka yang tersesat, mereka yang tidak dalam keadaan damai dengan Bapa, mereka juga boleh kembali diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita sebagai anak-anaknya adalah menjadi pembawa damai Allah. Marilah berdamai dengan diri kita terlebih dahulu. Dan marilah kita membawa damai bagi semua makhluk ciptaan. Mari kita berkata-kata dengan iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan dengan iman. Katakan dengan hatimu. Dan keluarkan dari mulutmu. Katakan dengan keras kepada dirimu. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tempat kami saat ini. Kami mengundang atmosfer surgawi
di hidup kami saat ini. Maka tempat kami saat ini berubah, dipenuhi kasih yang dari surga, dipenuhi atmosfer surgawi. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka, dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, yang pernah aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, Tuhan. Engkau berkata bahwa diriku mulia dan Engkau, Tuhan, mengasihiku. Terima kasih, Tuhan. Aku terima dengan iman pengakuan ini di hadapan-Mu. Aku percaya roh kasih Allah ada di dalam hidupku saat ini. Aku percaya roh pengharapan menguasai hidupku saat ini. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni Tuhan. Aku percaya tidak ada suatu pun tuduhan-tuduhan yang belum diselesaikan oleh iblis, orang-orang kuatnya, mantra-mantranya, dukun, guna-guna, peramal, roh tenung, dan segala sesuatu, termasuk tentara-tentara neraka. Semua sudah dibereskan di atas kayu salib, atas kemenangan Kristus. Amin. Terus buka hati Bapak Ibu, terus buka hati. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus buka hati. Cari wajahnya, temukan wajahnya. Sebab kita sebagai anak-anaknya harus bisa mengenal suara hati Bapaknya. Karena Dia ingin memperdamaikan dirinya dengan semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Satu Yohanes 5 ayat 4 menuliskan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kolose 1 ayat 19-20 menuliskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Saya bersyukur Tuhan, Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini, agar kami mengetahui bahwa Engkau memberikan kepada kami kuasa
Tuhan akan memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya, kuasa-kuasanya. Sebab ada tertulis dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Roma 16 ayat 20. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Mazmur 59 ayat 11 menuliskan, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteruku. Mari kita perkatakan Mazmur 59 ayat 11, bahwa Tuhan yang mengasihi aku akan berjalan dahulu di hadapanku. Maka Tuhan juga akan memberi aku melihat seperti kehendakku atas segala seteruku. Mari kita masuk lebih dalam. Masuk dalam pendidikan Roh Kudus yang lebih dalam. Sebab pada pagi hari ini Ia mengajarkan kita dengan roh hikmat, bahwa Allah adalah kasih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah adalah kasih, dan kasih itu yang Yesus bawa ke tengah-tengah kita. Dia yang membawa hukum kasih. Maka yang lalu kita anggap sebagai musuh kita, kini kasihilah dan doakanlah. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saya berikan kepada Bapak Ibu waktu beberapa saat untuk mendoakan mereka yang menganiaya kamu, menyakiti hatimu.
Sebutkan nama-nama mereka di hadapan hadiratnya. Entah itu orang tuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, suami atau istrimu, sahabatmu, siapapun itu. Sebutkan nama-nama mereka. Lepaskan kasih dan berkatilah mereka. Kasih Allah turun atasmu pada pagi hari ini. Roh pengampunan dan kasih turun atasmu pada pagi hari ini. Efesus 6 ayat 12 menuliskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya Tuhan, kami menolak dan mematahkan siasat iblis yang membawa kami ke dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami boleh beroleh pengharapan yang sempurna di dalam Engkau. Marilah kita membawa damai, bukan agar kita menjadi anak-anak Bapa kita, tetapi karena kita adalah anak-anaknya yang adalah kasih. Marilah kita membawa damai. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tetaplah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang digunakan untuk memberikan kekuatan, mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan kita adalah kebenaran. Berdirilah atas kebenaran. Katakan salah bila salah,
dan benar tak benar. Jangan cairkan firman Tuhan. Jangan encerkan hukum Allah. Katakan salah bila salah. Sebab seringkali kita nggak ngerti apa maunya Bapa. Dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menyenangkan Tuhan. Namun kita nggak mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Kain, anak Adam, memberikan yang baik bagi Tuhan. Tapi Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang terbaik. Marta mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu baik. Tapi Maria melakukan yang terbaik. Dia diam untuk mendengarkan apa maunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali diam adalah ketaatan. Markus 16 ayat 15 menuliskan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil harus dikabarkan ke semua makhluk yang berada di atas bumi maupun yang ada di alam surgawi, yakni alam roh. Heavenly place itu adalah alam roh. Filipi 2 ayat 8 menuliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika ada di antara kita ingin menjadi yang terbesar, maka ambillah tempat yang terendah. Ambillah posisi yang terkecil, maka engkau akan menjadi besar dan ditinggikan. Merendahlah sampai tidak ada seorang pun yang dapat merendahkanmu. Merendahlah. Biarkan orang-orang itu menghakimimu. Dan ampunilah mereka
Berdoalah bagi mereka. Berkatlah mereka. Dengan demikian, engkau disebut anak-anak Bapa. Berbagailah yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus menjadikan dirinya teladan. Ia memilih menjadi yang terlemah, dan dia menjadi kuat. Ia memilih paling rendah, dan ia ditinggikannya. Marilah kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Merelakan hak kita, melepaskan hak kita, dan menjadi satu dengan Dia. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, apakah ada Injil perdamaian kepada semua makhluk roh? Mengapa tidak tercatat pada masa Tuhan ada di dunia? Apakah Tuhan pernah memberitakan Injil kepada makhluk ade kodrati? Itu karena Yesus belum mengucurkan darahnya yang kudus bagi kita semua. Ia belum mengucurkan darahnya bagi mereka, dan belum ada yang dapat ia janjikan sebelum pembayaran akan dosa itu Dia selesaikan terlebih dahulu di atas kayu salib. Namun Ia hanya menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya dan anak-anak Allah yang lain. Namun ketika darah itu tercurah, maka genaplah dibayar dengan darahnya di kayu salib. Yohanes 5 ayat 25 menuliskan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yohanes 5 ayat 28 pun menuliskan, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang-orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Injil itu untuk segala makhluk, baik yang di bumi maupun yang berada di alam surgawi. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan hak kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita katakan bersama dengan suara yang keras sampai telingamu mendengar dan timbul iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepadamu Tuhan, jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak Allah. Aku sekarang adalah anak Allah.
Aku sekarang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus, bersaksi bersama rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris Allah, karena aku berhak menerima janji Allah bersama dengan Engkau Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan aku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpin aku. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau, aku dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, aku hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus Juru Selamatku dan Tuhanku. Aku memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Aku tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Aku hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan aku adalah rantingnya. Kehidupan-Mu, Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalamku. Keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu, ada di dalamku. Seperti darah-Mu, Yesus, yang mengalir di dalam tubuh jasmaniku. Demikian pula kehidupan-Mu, Yesus, mengalir melalui jiwa dan rohku. Aku selalu mengizinkan kehidupan, dan kasih itu menguasai aku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Aku adalah makhluk ciptaan baru. Dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah dan kemampuan Allah ada dalam saya. Allah melihat saya di dalam Engkau. Aku adalah buatan-Mu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan. Aku tidak kekurangan segala sesuatu. Aku tidak kekurangan kasih Tuhan. Aku adalah buatan-Mu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau, Tuhan, adalah gembalaku.
Engkau telah menjadikan aku sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak karena kedudukanku benar di depan Allah. Saya berada di dalam Engkau, Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau, Kristus Yesus Tuhanku, adalah hikmatku, adalah kebenaranku, adalah pengudusanku, adalah penebusanku. Aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam keluarga, daerah, di dalam kehidupan ini melalui Engkau, Yesus Kristus. Di dalam Engkau aku telah memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru itu. Aku telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir, sedangkan penguasaanmu Yesus dimulai di dalam kehidupan saya. Pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan kelahiran baru, aku telah ditebus dari hukum Taurat. Aku telah ditebus dari kemiskinan. Aku telah ditebus dari sakit penyakit. Aku telah ditebus dari kematian. Dan berkat Abraham menjadi milikku. Penguasaan setan atasku sebagai ciptaan baru telah berakhir. Engkau Yesus adalah Tuhanku. Engkau Yesus telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Oleh bilur-Mu saya telah disembuhkan. Firman Allah menyatakan saya telah disembuhkan, dan kesembuhan telah menjadi milikku. Sebab saya di dalam Kristus. Hukum kehidupan dalam Yesus Kristus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus telah mengalahkan iblis untuk saya. Dan saya pasti dapat melakukannya. Sebab saya di dalam Kristus. Sebab saya telah di dalam Engkau Kristus. Engkau yang lebih besar duduk dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal dalamku. Allah ada di dalamku sekarang. Tuhan pencipta ada di dalamku. Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Melalui Engkau saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau Kristus Yesus Tuhanku, saya dapat melakukan segala perkara. Engkau Yesus menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau. Kristus Yesus, karena kekuatan dari Allah adalah milik saya.
Saya telah disalibkan dengan Engkau, Kristus Yesus. Dan hidupku sekarang dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus yang mengasihi saya dan menyerahkan dirimu untuk saya. Dan Engkau, Kristus, hidup dalam saya. Saya telah disalibkan dengan Engkau, Kristus Yesus. Ketika Engkau dibangkitkan dan dihidupkan, saya juga dibangkitkan dan dihidupkan. Saya juga dihidupkan denganmu. Dan saya telah dibangkitkan bersama-sama denganmu. Dan didudukkan bersama Engkau di tempat surgawi. Sekarang aku duduk bersama Engkau, Kristus, di surga. Semua keperluanku telah Engkau penuhi. Engkau, Kristus, sudah memberkati aku. Saya sendiri dapat hidup justru karena saya di dalam Engkau, Kristus. Tanpa Engkau, Kristus, saya tidak mungkin hidup. Aku sebagai anak Allah memperhatikan perkataan Tuhan Allahku. Aku arahkan telingaku kepada ucapan Tuhanku. Semuanya itu tidak menjauh dari mataku, dan aku simpan di lubuk hatiku, karena itulah yang menjadi kehidupanku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku buang mulut serong daripada mulutku dan lidahku, dan aku jauhkan bibir yang dolak-dalik daripada mulutku. Biarlah mataku memandang terus ke depan, dan tatapan mataku tetap ke muka. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 1 ayat 5 menuliskan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera pencerahan kita pada hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dalam pemeliharaan yang sempurna. Bila Roh Kudus memercik minyak pada pikiran kita dengan minyak yang baru pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua ibu jari tangan kita, dan kedua ibu jari kaki kita. Bila roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.